Di video kali ini, kami akan membahas mengenai nilai-nilai sastra profetik pada kumpulan cerpen Rusmi Ingin Pulang karya Ahmad Tohari. Sebelum membahas nilai-nilai profetik pada karya tersebut, kita perlu tahu nih, apa sih pengertian dari sastra profetik itu? Sastra profetik adalah sastra yang memiliki sifat transendental dan sofistik karena berangkat dari nilai-nilai ketauhidan. Sastra profetik bermaksud agar manusia tidak menjadi makhluk satu dimensi, melainkan makhluk lengkap, baik jasmani maupun rohani, berakar di bumi sekaligus menjangkau langit. Kunto Wijoyo dalam tulisannya yang dimuat di majalah Horizon dengan judul Maklumat Sastra Profetik, Kaidah, Etika, dan Struktur Sastra menjelaskan bahwa dalam pengolahan materi sastra profetik tidak lepas dari strukturasi pengalaman, strukturasi imajinasi, dan strukturasi nilai yang diistilahkan oleh Kunto Wijoyo sebagai konsep 3 in 1. Kunto Wijoyo juga memaparkan pengertian sastra profetik, yaitu sastra yang terlibat dalam sejarah kemanusiaan. Ia tidak mungkin menjadi sastra yang terpencil dari realitas, akan tetapi sastra hanya dapat berfungsi sepenuhnya bila ia sanggup memandang realitas dari suatu jarak. Gagasan Kunto Wijoyo mengenai sastra profetik didasari oleh pemikiran Muhammad Iqbal dan Jalaluddin Rumi yang dimana Iqbal berpikiran sastra bertujuan membantu manusia dalam perjuangan melawan semua yang tidak baik dengan menghimbau pada hal-hal yang mulia. Karena itu, sastra harus bisa mengarahkan manusia sebagai manusia yang unggul dengan saripati yang didasarkan pada Al-Quran. Pemikiran Iqbal didasarkan pada reaksi tajam terhadap doktrin mistik monisme yang sudah mendapat hantaman seorang pemikir yang dikenal dengan nama Mujahid. Tokoh-tokoh monisme mengajarkan bahwa wujud tertinggi adalah tunggal dan tak ada satu wujud pun ada di luarnya. Konsekuensinya dunia adalah maya dan khayal. Sebaliknya, Mujahid menyatakan bahwa dunia terpisah dari Tuhan, katakanlah nyata dan diberi eksistensi objektif. 1. Nilai yang berasal dari Al-Quran. Berhubungan dengan rasa sabar, terdapat beberapa ayat dari surah yang tertuang dalam Al-Quran sebagai sumber mengenai rasa sabar, antara lain yaitu Quran Surat Al-Mu'minun ayat 111, Quran Surat Al-Kahfi ayat 28, Quran Surat Syad 44, Quran Surat Az-Zumar ayat 10, dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Kandungan nilai sabar juga diwujudkan secara implisit oleh pengarang dalam diri yang kehilangan suaminya dalam cerpen Rusmi Ingin Pulang. Sebagai perempuan yang hanya berstatus sebagai ibu rumah tangga, Rusmi merasa tidak lagi mempunyai pegangan. Ia merasakan dunia yang gelap dalam menapaki kehidupan selanjutnya bersama kedua anaknya. Kutipan di bawah ini menggambarkan keresahan hati Rusmi. Bila terpandang mata kedua anaknya yang masih kecil, tak bisa tidak Rusmi menangis. Ya Allah, mengapa engkau tega memisahkan anak-anakku dari ayah mereka? Rusmi tahu pertanyaan seperti itu tidak sepantasnya muncul dalam hati. Tapi, dari ketidakpastian, ditinggal suami, jiwa Rusmi memang mudah goyah. Lebih dari itu, Rusmi amat takut melihat ke depan. Bagaimana hidupku besok, lusa, dan seterusnya. Rusmi ingin pulang. Tuhan tidak akan memandang siapapun yang akan diujinya. Tuhan memberikan ujian tidak lain adalah agar manusia memiliki rasa sabar. Apa yang diterima Rusmi adalah ujian agar Rusmi sabar menerimanya, bisa bangkit kembali, menata kehidupan bersama anak-anaknya dengan lebih baik lagi. Memanfaatkan nilai-nilai luhur yang berasal dari kitab suci Al-Quran sebagai materi dalam karya sastra merupakan salah satu ciri khas sastra profetik. Kesadaran akan kekuasaan Tuhan selalu diselipkan dalam setiap perkataan atau perbuatan tokoh cerita yang bisa menjadi pendorong munculnya kesadaran diri pembaca. Dalam hal ini, sastra menjalankan keberadaannya sebagai jenis sastra yang melangit. Penjabaran nilai tersebut dapat dibaca pada kutipan berikut. Banyak sekali pengalaman masa kecil bersama Jebris yang tak mudah terlupakan. Memang, ulah Jebris setiap kali merupakan ujian yang lumayan berat bagi kesabaran Sar. Jebris nakal. Dia suka mengambil sabun dan deterjen. Jebris malah sering juga mengambil pakaian dalam Sar yang sedang dikeringkan. Hati Sar selalu kecut bila membayangkan pakaian dalamnya dikenakan Jebris. Nyanyian malam. Ujian juga diterima Sar dalam cerpen Nyanyian Malam. Sar mendapat ujian yang berasal dari Jebris, teman kecilnya.
Meski Jebris selalu membuat susah Sar tetap memperlakukan baik dengan memberikan beras atau kebutuhan lainnya. Sar menyadari bahwa kelakuan Jebris disebabkan kemiskinan yang menghimpitnya. Sar dengan sabar menerima semua perilaku Jebris. Apalagi, Sar mendapat pencerahan dari suaminya yang memandang Jebris sebagai perempuan yang harus dientaskan dari dunia hitam. Jika sifat sabar ada pada seseorang, maka memaafkan kesalahan orang lain adalah bagian dari perwujudan sifat sabar tersebut. Dalam kumpulan cerpen Rusmi Ingin Pulang, pokok masalah pemaaf didasarkan pada surat-surat dalam kitab suci Al-Quran, di antaranya adalah Quran Surat Al-A'raf ayat 199 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 163 serta Quran Surat An-Nisa ayat 149 dan terakhir Quran Surat Al-Maidah ayat 13. Nilai-nilai dalam surat-surat Al-Quran di atas menjadi materi pengolahan sastra profetik dengan pokok masalah menjadi pemaaf bagi kesalahan orang lain. Kesadaran untuk meminta maaf dalam cerpen Rusmi Ingin Pulang digambarkan pada sikap Ustadz Mu'in, yaitu dengan tidak berlindung diri dari ketokohannya dalam masyarakat, melainkan ia justru memberikan contoh. Jika seseorang melakukan kesalahan, berprasangka tidak baik pada seseorang itu wajib meminta maaf. Hal itu dapat dibaca pada kutipan berikut ini. Itu bagus. Artinya, biarlah Rusmi pulang, syukur bila semua prasangka tentang dirinya tidak benar. Bila demikian, kita harus minta maaf kepadanya. Bila ternyata benar, tanya Pak RT dengan wajah bersungguh-sungguh. Ya, kita wajib mengingatkannya agar kembali ke jalan yang baik untuk kemaslahatan diri sendiri dan masyarakat. Atau kita lihat saja nantilah. Yang jelas, kita memang diperintahkan untuk mendahului sikap baik prasangka. Pemaaf juga dimiliki oleh Sar dan Ratib. Dalam cerpen Nyanyian Malam, sebagai tetangga Jebris, seorang pelacur, keduanya memiliki maaf yang tak terkira jumlahnya. Menurut mereka, dengan memaafkan Jebris yang selalu membuat salah, Jebris akan memiliki kesadaran akan kelakuannya. Tokoh fiktif seperti Ustadz Mu'in, Sar, ataupun Ratib adalah contoh manusia yang mengaktualisasikan rasa ketuhanannya dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran akan rasa ketuhanan ini terbentuk apabila seseorang mampu mengintegrasikan antara ajaran agama dan realita. Ajaran agama dan realita termasuk bergunjing. Larangan bergunjing atau merumpi tidak lepas dari perhatian pengarang sebagai sang pencerah. Pengarang memanfaatkan nilai ini dari beberapa surat Al-Quran, diantaranya yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 148, Quran Surat Al-Isra ayat 53, Quran Surat Al-Ahzab ayat 32. Kandungan nilai ini diselipkan dalam cerpen Rusmi Ingin Pulang. Tetangga Rusmi sering menggunjing Rusmi sebagai janda yang menjadi momok para istri. Kekhawatiran itu menyebabkan mereka menebarkan berita-berita yang tidak ada kenyataannya. Hal itu tergambarkan pada kutipan di bawah ini. Selain kehilangan sosok pelindung dan mencari nafkah, pandangan atau ucapan orang terhadap dirinya pun tidak selamanya enak. Banyak mulut usil gatal, ada saja bisik-bisik merumpi ini itu tentang dirinya. Setiap saat Rusmi merasa dirinya sebagai sumber bahan gosip dan celoteh. Seorang penulis karya sastra, apalagi sastra profetik, tentu ia memiliki tujuan tertentu. Di antara tujuan itu adalah hendak mempertinggi kualitas kepribadian atau menguatkan kepekaan pembaca. Kepekaan rasa itu diantaranya adalah kepekaan berbagi rezeki atau tolong-menolong. Nilai yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 177, Quran Surat Al-Isra ayat 26, Quran Surat Al-Insan ayat 8, Quran Surat Al-Hasyr ayat 7, Quran Surat Al-Maun ayat 2, dan terakhir Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Masuknya nilai-nilai yang tersirat dalam firman Allah tersebut tidaklah dinyatakan secara gamblang. Pengarang menutupinya melalui ucapan atau tindakan tokoh dalam menanggapi peristiwa-peristiwa tertentu. Tokoh Sar dalam cerpen Nyanyian Malam menjadi contoh bagaimana seseorang tetap memberikan pertolongan pada orang lain, meskipun orang tersebut melakukan perbuatan yang melanggar norma dan agama. Pada cerpen yang lain, Rusmi Ingin Pulang, pengarang juga menyamarkan hakikat isi firman Allah dalam dialog antara Ustadz Mu'in dengan Pak RT, seperti dalam kutipan di bawah ini. Ustadz, agaknya kita juga sangat mudah berburuk sangka. Sela Pak RT, memang banyak perempuan yang lari ke kota lalu mengorbankan kehormatannya demi uang. Namun, apakah prasangka terhadap Rusmi itu pasti benar? Kalau tidak benar, maka dosalah bagi mereka yang berburuk sangka itu. Sambung Ustadz Mu'in. Ya,
kita telah lalai dan tebusannya tidaklah cukup dengan mengucap istighfar. Kalau begitu Ustadz setuju usulan saya, menguraikan kewajiban kita terhadap janda dan anak yatim dalam khotbah Jumat besok. Ya, malah saya akan menguraikannya dengan sepenuh rasa malu dan masyghul. Terima kasih, dan pada Ahad 2 hari kemudiannya akan mengulanginya dalam pertemuan warga. 2. Nilai yang berasal dari hadis. Selain materi yang berasal dari Al-Quran, pengarang kumpulan cerpen ini juga memanfaatkan nilai-nilai yang terdapat dalam hadis. Hadis itu adalah meliputi hadis riwayat Al-Buhairah, Bukhari, Abu Ya'la dan Tabrani, Tirmizi, dan Bukhari Muslim. Hakikat nilai yang berasal dari hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Bukhari, Abu Ya'la, dan Tabrani. Oleh pengarang dimanifestasikan ke dalam cerpen Rusmi Ingin Pulang dan Nyanyian Malam. Berserakannya nilai-nilai ini dari berbagai sumber disatukan dalam jalinan cerita dalam ikatan alur yang kuat, beserta tokoh dan latar cerita. Jalinan yang kuat menjadikan berbagai nilai dari berbagai sumber tidak menampakkan masing-masing kesendiriannya, melainkan ada dalam keterpaduan. Hal itu tergambarkan pada sosok tokoh Sar dan Ratib dalam cerpen Nyanyian Malam. Sar tidak terkategori sebagai orang yang mampu, yang memiliki harta yang banyak, tetapi dengan kecubukannya, Sar masih tetap mampu memberi sebagian rezekinya untuk Jebris, teman masa kecilnya yang dilihatnya mengalami kekurangan. Kutipan nomor 37 menggambarkan sikap Sar terhadap Jebris meski Sar tetap menyimpan kejengkelan. Rasa kasihnya tetap muncul ketika Jebris tidak bisa mencukupi kebutuhannya dalam menghidupi bapak dan anaknya. Hal serupa pun muncul dalam cerpen Rusmi Ingin Pulang. Ustadz Muain menyesali ketidakpeduliannya akan nasib Rusmi, janda dengan 2 anak yang ditinggal mati suaminya. Hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim menjadi dasar pembicaraan masalah kejujuran. Dalam cerpen Blokeng digambarkan bagaimana mencekamnya suatu kehidupan masyarakat. Ketika di tengah-tengah mereka dijumpai seorang perempuan gila tiba-tiba hamil. Hal itu membuat semua orang saling curiga. Penyebabnya hampir semua laki-laki menyimpan kejujurannya. Kaum lelaki kampungku cengar-cengir. Tanpa seorang pun terkecuali, mereka bergabung dalam paduan sasus. Tanpa kecuali, sebab mengasingkan diri sama artinya dengan mengundang perhatian khalayak dan pada gilirannya tanpa ampun lagi bakal tertimpa tuduhan menghamili Blokeng. Kondisi masyarakat sebagaimana dalam kutipan di atas menjadi semacam peringatan agar setiap perbuatan yang dilakukan seorang diakui apa adanya dengan berbagai konsekuensi yang harus diterimanya. Dengan kejujuran, maka tidak ada lagi rasa saling mencurigai di antara sesama warga, damai pula kehidupan bersama.